Sama-sama kita menghormati kepala desa dan semua kebudayaan dari keluarga ini dengan seluruh jajaran pemerintahan desa yang berkesempatan hadir dengan tidak mengurangi rasa tanggung memahami dan mensucikan satu persatu kewenangan yang patut jabatannya. Kemudian yang akan menjadi ketua beserta anggota komisi juga kita bersama saya dan juga yang menghormati para tokoh masyarakat, tokoh pendiri, dalam hal ini ibu gaya, ustaz-ustazah, ibu-ibu, para tokoh dalam pendidikan desa dalam karya yang kesempatan hadir. Tidak lupa dengan menghormati anggota kawan ustaz tadi dari kawasan LSI yang datangnya dari desa dan juga kecamatan dan juga yang hadir bersama-sama juga yang kemudian Ustaz Muslim Sarjana Pendidikan Islam selaku Korek yang datang dari Institut pada Sampai dan bukan juga Bapak Ibu ini dan dimaksudkan dari segala kemudian seluruh barisan yang menentukan dalam menghasilkan atas segala perkembangan nikmat baik itu juga nikmat kesehatan, nikmat hukum, nikmat sebab dan juga nikmat iman. Sehingga ini sama-sama untuk dimasukkan ke dalam salam yang cinta ini dalam rangka memperingati peristiwa besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil Kalau kita sama orang yang tidak ada di sini dan nanti itu sebenarnya. Jadi orang yang dua keputusan ketiga, undang dengan orang. Kalau ada pasien yang diundang orang yang tak boleh, masalah di atas semesta. Kita malam ini akan mencari ilmu. Kita duduk di dalam masjid ini tidak sia-sia. Ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita duduk dengan tenang, dengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz sebagai bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih bersama kajian dan mohon maaf apabila ada kata yang belum benar. Dan kepada Allah saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Muhammad Rasulullah yang lagi sallallahu alaihi wasallam oleh yang pertama selalu terus desa baik kepada yang bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
dengan memilih serta mereka yang mengambil perkembangan dan serta hadir dalam ini. Alhamdulillah, yang paling mulia. Alhamdulillah, kita masih diberinya kesehatan, keberuntungan, mengajarkan keberkahan untuk mengakhiri acara bisa dengan sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghormati yang berdoa di dalam acara ini, mari kita bersama-sama kita bisa terutama mungkin bisa mendapatkan masalah karena kita ini sampai akhirnya kita ini sampai mati. Teman-teman mengatakan kalau pada ini ini apa muslimah dari itu dari muslim dan muslimah kami atas nama desa kita bisa mengambil dan mengarahkan bisa dari atas hanya itu yang mengharapkan Bapak Ibu mungkin anak ini yang bisa kami sampaikan jadi mudah-mudahan kami mohon maaf kepada kami karena kami terima kasih sampai mari kita simak dan juga teruskan apa yang nantinya menjadi ide ini dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan diberikan langsung oleh Muhammad
Al-Muharram Al-Usar dari Jalil Muhammad dan si Hafiz kepada beliau dengan segala hormat dari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yang dapat membagikan para sahabat-sahabat kembali apa yang kedua muslim tidak usah berangkat kepada sekalian beserta yang menghormati nama Zaidi Kasri dan Mahmudi para masyarakat tentu dalam dunia ini jangan tersedia sebagai yang ada apalagi dalam hal ini termasuk kelemahan tak? Biasanya kalau kami manusia dengan sekian dibutuhkan karena proses mereka dalam mendengarkan terkait kematian. Maka malam ini sukses dan kami telah menghadiri masalah bersama yang berhasil diberikan masyarakat yang masih ini dan kembali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bertanya, kalau kita tanya, kenapa dengan malam ini dan kedua tadi satu jawabannya, kenapa kita mempunyai malam ini? Karena kita ingin bersama orang yang kita cintai. Anak-anak jawabannya, karena kita ingin bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Siapa? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau aku menggunakan saya kalau maka kita akan bersama-sama dengan ya. Yang menggunakan menulis kita akan bersama menulis. Siapa lagi yang menggunakan hadis-hadis? Uji Rasulullah, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Nah, kita sebagai umat Islam, orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti Bapak Ibu ada orang itu orang Arab dari Arab sebutannya Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, bacakan aku kata Rasulullah bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah aku mengaku. Aku mengakunya di dalam satu aku cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Apa itu? Malam ini kita pastikan cinta kita yang paling pertama setelah cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada nasi ya Rasulullah ya aku rindu kepadamu. Itu sedang kemana? Salah satu cara kita bercinta Rasulullah adalah memperbanyak salat dan salam kepada beliau. Kata Rasulullah, maka
Saya akan menjadi kalau siapa cinta sesuatu, maka yang dilakukan disebut cinta. Mungkin dulu kita sudah menikah di sana lahir. Aku sudah baik, Pak Kiai Hadi Ahmad Mukhlis Al-Kamal Baisah. Mungkin yang dikenal oleh beliau nanti itu namakan lalu kita pacarnya. Tidak baik, karena pikiran paling dicintainya tidak ada orang yang paling dicintainya kecuali orang yang akan menjadi istrinya. Kenapa? Nah sekarang adalah tugas kita memperbanyak salat dan salam kepada beliau. Kalau bersama sama itu satu sendiri, tidak banyak sekali perintah lalu. Paling mengalami kalau kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga harus sahabat yang berdunia, sahabat yang berdunia. Dia akan bersesuatu. Rasul, aku cinta dengan Nabi Rasulullah. Segala sesuatu akan cinta. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Rasul, aku bersalam kepada Anda. Sahabat sekali. Bagus dengan Rasulullah, tapi kalau Anda berbuat sekali, akhirnya berjadikan sehari itu seperempat dari waktu sehari lalu bersolat bersama kepada Nabi. Kemudian diri kalau pertama lebih kali maka bersolat yang diberikan secara sunnah. Setengah waktunya dia bersolat kepada Nabi. Baik yang pertama maka yang baik kalau begitu aku jadikan hari-hari ini adalah bersolat kepada Nabi Rasulullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu keusahaan, kalau begitu diusahakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan dan biasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kalau kita dengan masalah, jangan masalah rumah tangga, tak usah nangis, nangis itu dibayar ya, kan kok? Bersama salam agar berkah, agar yang kami punya masalah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan kita, waktu berangkat dan besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau banyak asap ya. Yang kedua, gerakan kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dari balas cinta kasih kita kepada beliau. Jadi suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Masjid Nabawi, beliau keluar ke balik. Ketika sampai di depan kaki itu, Rasulullah agak sedih. Lantas Rasulullah bilang, "Tapi Tuhan nanti itu tidak depan." Sebenarnya kata Rasulullah, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara. Dan Rasul mengatakan bahwa saudara-saudara tidak ada Rasulullah kalau ada sahabat-sahabat. Lalu siapa saudara-saudara kepada Rasulullah? Rasulullah orang yang datang setelah kalian tidak pernah mengatakan tentang mereka beriman. Jadi bagaimana kita insya Allah saudara yang nanti orang
Itulah saudara-saudara sahabat Allah yang berdosa. Jangan mengenang mereka. Kalian tidak pernah bertemu mereka. Sehingga mengenang mereka. Pada Rasulullah SAW. Mereka, aku dapat mengenai mereka itu adalah ketika mereka berdoa, aku kelihatan bersama. Jadi nanti langsung mengenai kita cahaya kita. Cahaya kita. Yang akan berdoa dapat saya dari kata. Kalau nanti keluar Nabi, aku nanti berdoa, aku nanti kita semuanya akan mati dengan berdiri. Kalau berdoa setelah dia akan masuk belum bersihkan dari surga. Ini hal yang paling indah bagi para muslim adalah ketika kasihnya menuntut kepada surga dengan secapir air kepada surga. Masya Allah. Jadi sebelumnya kita pasti itu karena secara manusia dari orang yang paling mencintai kita. Nah, ini Rasulullah SAW yang mengumumkan kita di neraka surga. Yang akan hidup dari Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang mencintai. Rasulullah mengumumkan neraka surga. Nah, Rasulullah hidup oleh Rasulullah, maka orang yang hidup dari neraka itu adalah Rasulullah. Dan dia insya Allah akan mengalami di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita dicintai oleh Allah. Mari kita berdoa, kita semangat, kita mengatakan keras. Tapi datang waktu cuma mengatakan ini apa sudah ada? Kami sederhana. Alhamdulillah. Ramainya seperti ini setiap kami ada Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tausiah tausiah, tiga senandung yang sama dengan ibu-ibu adil itu tausiah. Aku kata ibu dari bila ini ke surga, pintu selalu terbuka, kan? Siapa yang ke surga, pintu selalu terbuka. Amal kata Al-Quran, jadikan dia sebagai roh. Yang kedua nasihat dari kedua masjid. Dari baik tadi Pak Agus, nasihat untuk kita semua nasihat itu sudah disampaikan. Tapi Bapak Ibu, aku malam ini dari sekolah ini bahwa saya ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yang pernah ada seperti orang tua. Bapak Ibu, kita punya kewajiban kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas bil-hijrah. Jangan kita sebagai orang tua sudah lanjutkan berarti rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengatakan, wes, gue sudah dijamin sujud karena jangan kita merasakan kekayaan tapi tetapi kita sudah merasa layak menjadi ahli surga. Kalau kita harus apa? La
Taala kita masuk surga. Kenapa itu? Anak-anak ini tanggung jawab untuk dunia akhirat. Anak-anak ini semuanya tanggung jawab untuk dunia akhirat. Jangan kemudian kita sudah menyanyikan kata duit. Saya kalau akan duit, saya harus surga. Harus dipastikan anak-anak kita ini yang mereka sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ada lihat ketika akan mengaturnya, maka tak perlu membantunya. Aku yang kalian semua semakin dekat. Dan kita tak mungkin orang selalu mengatakan lagi, janganlah cari kapan kalian lagi. Kau bersedia, kau berkali, kau berani, sekarang kita pikirkan, jangan kita pikirkan adalah dunia. Berikan kepada pendidikan agama, dia akan mengerti agama dan ilmu itu yang akan membimbing mereka menggunakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan dibuat itu. Berikan anak-anak kita pendidikan dunia, pendidikan ilmu, pendidikan agama, dan itu yang selalu mengikuti mereka. Ada seorang yang mengatakan begini. Yang benar-benar Ustaz, salah tahu kami disuruh kami disuruh jalan kami disuruh itu dan lain sebagainya. Sebenarnya kan boleh, tapi kami tak disuruh belajar agama. Ya, sekarang bagaimana kehidupan mereka? Kami tidak ada bimbingan pendidikan agama. Tapi mereka mengatakan alhamdulillah kalian pendidikan. Hari mengapas ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, berikan kepada anak-anak kita pendidikan agama. Nanti kita akan mengikuti kehidupan mereka. Wallahi, ini kita saksikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan orang-orang yang memperhatikan agamanya. Ada dulu ketika kita tinggal di Depok, ada orang kesurupan rumah tengah. Memang ada orang kesurupan rumah tengah, dia bilang dia bisa. Ustaz kemudian di dalam negeri, tapi masih di dalam negeri. Anak kemudian tidak menjalankan kalau keluar negeri. Tapi Masya Allah, ini. Pokoknya dimatakan semua mabuk. Nah, satu saat 2 tahun berikutnya, itu yang istri dari orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, keempat dari anaknya keempat, yang cuma mengurusi itu anak yang keempat, yang keempat itu saya ngajak Al-Quran beliau itu. Anak itu selamat, bangsa yang kayaknya, yang rumah di mana, yang kerja bisnis, yang ada kemudian orang dan sebagainya, semua itu. Tapi saat dia tidak memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anaknya, kecuali yang memperlaku karena anak menjadi sendiri. Bapak yang berkata Allah, bagaimana Allah tunjukkan kepada kita setelah hidupnya meninggal, keempat anaknya dimakan itu ada yang gunakan. Bahkan dengan contoh menjadi begini, Ustaz, ini aku gampang, masalahnya tapi saya akan teruskan. Nanti untuk orang-orang yang penasaran. Bapak itu, bapaknya dari mana anak-anak semua tak kecewa. Mana yang masih punya bangga untuk bertahan dia Bapak Ibu, perhatikan. 2 tahun kemudian, ketika itu sudah di alam bawah sebagai orang menjadi anaknya tidak ada yang bisa saya takut
yang sehingga mandek dan yang berperan bekerja, yang punya nyawa yang persiapkan lagi. Jadi jangan takut dengan sebut saya. Karena takut kalau bersama dengan ini. Apa yang terjadi? Setelah berkunjung saya tengok, maka lagi kesadaran dulu. Apa yang terjadi? Anak yang menempatkan kakinya dibakar, tidak ada dibakar orang-orang Masya Allah. Akhirnya bertanya terus, bagus. Kenapa? Karena anak itu belajar agama dan dia bakti kepada keluarga Allah. Sedangkan dia makan dan berlangganan. Alhamdulillah hidup tak bisa dikatakan diri. Kenapa? Kenapa? Belakangan yang disebut dengan pelajaran agama yang menuntut mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dunia sekali yang berat. Jadi diceritakan oleh Imam Nawawi ada dua orang yang sudah hampir masuk surga. Dua orang suami istri. Ada dua orang suami istri sudah hampir masuk surga. Tiba-tiba ada melakukan proses seperti ini. Mereka tahan untuk orang tua itu. Mereka tahan untuk orang tua itu masuk ke surga. Aku dituntun dari keduanya. Lepas sebenarnya ceritanya apa? Tapi ini mengatakan kepada kita, bagaimana seharusnya kita memilih anak kita. Bapak Ibu, si anak perempuan yang dimanakan itu sudah mereka dulu sejak apa kita tahu. Aku tak pernah diajarkan kepada orang tua tentang agama. Tak pernah diajarkan Al-Quran. Tak pernah diajarkan pesantren untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya. Ada di buku seluruh ini Bapak. Apa berarti? Mereka berdoa, benarnya bersama dengan itu. Benar. Kalau mereka kata Allah, mereka orang tua itu campurkan hidup kepada aku. Ya Allah. Orang tua yang benar mereka melihat surga, ada yang harus merasakan hidup mereka. Kalian tidak memikirkan keadaan anak-anak mereka. Silakan anak-anak sekolah di mana SMA, silakan. Kalau tidak pulang mereka berikan agama untuk mereka. Jangan perhatikan berikan agama untuk mereka. Karena nanti akhirat tidak akan bertutup kalau tidak menyampaikan kepada mereka. Namun sudah juga, dia berkata kedua, kalau kita punya anak, dalam perhatian, anak-anak perhatian, bila hidup itu bahagia, hormati Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan pernah kita memantra. Namun sudah anak-anak sama sekali bukan hanya memantra, tapi banyak hal yang dilakukan yang menyebutkan penyakitkan hati Tuhan. Tahu? Dan dua hal itu ada pertama, orang tua menurut saya akan mengatakan, ya, darah tubuh naik, air susu naik, ya, kenapa semua itu akan kita sadar sebagai anak apapun kita, mau ucapan apapun kita adalah anak dari orang tua yang telah membesarkan kita. Nah, jadi dalam kita sebagai anak, muliakan mereka, insya Allah hidup kita akan begitu. Banyak ceritanya anak-anak Masya Allah Al-Quran itu Allah ceritakan jangan menangis. Itu sudah menyakitkan untuk mereka. Apalagi anak-anak sekarang mana minta HP, Pak HP itu mana? Minta apa? Main apa? Lemah apa? Ngancam? Ada. Dan semua
kalau kuliah ada kecil dan ada besar dan ada semangat ada rumah ini hal yang demikian akan menjadi ancaman dalam kehidupan sedikit saja orang tua kita sakit hati dan jiwa maka berkata tidak pernah kita sedikit pun orang tua yang rasa sakit dan hati itu kita tidak tidak pernah. Jangan sampai kita karena orang tua karena kau akan sengsara di dunia dan akhirat. Makanya ini dia kalau mereka hidup ayat mereka tak mau ayat mereka ini yang mereka sekarang dia tak anjuran itu ya ketika sikut ini menangis dia tak mau ayat mereka ini mereka sekarang kenapa? Dimana kalau sampai mereka ini mereka jauh ke kanan maka kita tak akan berhasil Masya Allah enak ini bagaimana jangan pernah kita merasakan dunia yang orang tua kita merasakan oleh kita. Dia cerita tadi ini. Cerita yang berjudul pada sebuah Rasulullah SAW. Namanya sahabat Al-Aqsa. Namanya sahabat Al-Aqsa. Siapa nama sahabat itu? Al-Aqsa. Al-Qamah ini adalah seorang sahabat yang Nabi barang sangat patuh kepada orang tuanya. Masya Allah. Dia mati jadi ibunya, dia menggantikan kakek yang ibunya, dia kasih ibunya makan sebelum menikah. Bahkan dia tidak akan tidur sebelum ibunya tidur. Tapi apa yang terjadi? Ketika Al-Qamah menikah, dia datang ke rumah bersama istrinya. Ujungnya, masuk kerja, terbuka pintu, bagaimana dan terbuka pintu, saya ada seperti itu. Apa itu? Bahasa kitanya, nah, kalau bertemu di sini itu ada sesuatu sebenarnya. Apa jawaban Al-Qamah? Apa jawaban Al-Qamah? Apa itu? Nah, dia bilang sudah dia juga boleh saja. Dia berkata sudah dia. Terserah dia mau berapa. Mendengar Allah nanti Allah sakit hati berproses sakitnya. Akhirnya perasaan yang tadi sakit besar dalam jiwa dan suatu saat kita Allah sedang sekarang Allah tak bisa mengucapkan tidak sampai berita itu kepada Rasulullah kata Rasul coba kalian menjadi masih asal sudah ada yang ternyata ada sesuatu yang mesti bukan sama dengan Rasul bertanyakan tapi ada juga memperhatikan itu yang kemudian akan dijawab. Akhirnya sudah sih uang makin besar dan sebenarnya buatannya kepada satu perusahaan yang berlakukan Al-Quran sehingga tidak bisa memperkatakan dan kami namanya Rasulullah Al-Quran seperti yang disebutkan tadi. Dan berhati orang tua menentukan kita bisa menjalankan kalimat dan tidak. Maka Rasulullah sangat aku amanah anak ada orang bisa menjalankan Allah bukan sekedar ikhlas maka sampai ikhlas dan akhirnya siapa
Allah bisa dilaksanakan dengan anak-anak berapa kali kita berusaha berdoa, berapa kali kita mengatakan ayat kita sering mana ada pendapat kita orang-orang kita walaupun yang sudah tua tapi anak kalau masih orang tua jangan pernah kasih orang tua kita ya Allah pertanyakan kita pindah apa malah kita cari orang tua mantap baca kita telepon ciumkannya kalau itu mereka adalah mutlak untuk kita sendiri. Mereka bagaimana? Ucapan ibu adalah doa yang mustajab. Kalau kita itu bahagia untuk dunia dan akhirat, tidak boleh. Siapa yang berbeda? Jangan berharap betul dari kamu. Kita jadikan bapakku. Kita ini. Orang tua kita bukan yang orang tua kita adalah kunci surga dalam kehidupan kita. Kunci bahagia. Anak-anak sengaja. Ini cerita persahabatan kenapa? Karena dalam kehidupan sekarang hidup di zaman Masya Allah kami seperti ini anak-anak sudah jauh dari sahabat dan bahkan mungkin sekarang orang kalau kita belum mengatakan oleh kuasa kita sekarang orang tua orang nama Allah oleh karena itu melalui peringatan malam Nabi ini ayo kita belajar akhlak kita istri kepada suami suami kepada istri suami kepada istri ada orang tua orang tua kepada saya kasih saya kenapa terus kepada siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan bisa harus kunci surga itu bukan hanya kita salat, bukan hanya kita puasa, bukan hanya kita berzakat sedekah, tapi kunci surga itu adalah baik dan kemudahannya hubungan kita dengan sesama manusia. Ada seorang yang seperti pastikan pada Rasulullah SAW. Jadi ada orang masuk masjid. Harus saya duduk, harus saya duduk, karena sebelumnya ini sudah. Ujian tersebut, kita berjalan menuju surga. Sama kita di orang dia bukan orang yang menantikan dalam masuk surga, bukan semua sahabat yang masuk surga, tapi kita sampai kali Rasul mengatakan jatuh calon menuju surga dan dia masuk surga tanpa hisab. Nah setelah ditelusuri Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ini seperti itu. Baik, kalau apa seperti dia maka kalau apa yang lain dia maka kalau dia setiap waktu tidak ada satu orang yang mereka Rasulullah SAW itu adalah manusia. Berapa banyak orang lain itu sakit oleh kita? Berapa banyak sebenarnya kita sakit oleh kita? Berapa banyak sebenarnya kita hati kita hati? Jangan pernah merasa aman dengan apa yang kita ambil. Yang kita ambil dari orang lain.
Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang yang berbuat zalim mengadukan orang lain, mengadukan yang lain, melainkan kelak sebelumnya dia diaku melakukan perbuatan itu, maka dia akan merasakan yang terjadi dari kita bagaimana memperbaiki dan yang kedua memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas, ada dua hal yang bisa kita pisahkan oleh kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sampai di sini berupa yang mana saya semuanya, yang mana nanti, yang mana yang masih belum minta maaf, minta maaf, WA, SMS. Sudah tidak akan bicara lagi Pak. Tinggal kita berdoa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang akan disampaikan. Mudah-mudahan untuk kita berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang terberikan dengan maaf. Kami dari kerjaan bersama. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وتقبلنا من عقيدتنا ورسولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu boleh berdoa kepada Allah syukuran kasihan dan terima kasih kepada manusia bagi kami mohon dan hadis yang menyampaikan kami berdoa seperti ini dan kemudian kepada mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak jadi kita untuk belajar dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu berdiri telah berwajib kepada Allah dan usai dan berwajib usai bersedia kami setelah menjelaskan tidak tahu yang sudah ada yang kepada dari dokter yang bersilakan diri oleh yang untuk mesitu punya anak-anak
dan lebih sering senjata. Lari kita dia.